people, welcome back with me, Tom Lewis, your nutritionist, and let's reveal the best version of yourself with me. Senang banget karena gue mendengar berita bahwa sebentar lagi pusat kebugaran boleh kembali beroperasi. Tapi pastinya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di video gue kali ini gue akan share apa saja yang perlu lo siapkan dan lo pertimbangkan ketika kembali workout di pusat kebugaran. It's been a while. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng. Jadi kalian tetap update dengan apa yang gue posting. Ya, gue pribadi sangat senang banget ketika mendengar berita ini. Gue yakin banyak juga orang-orang di luar sana yang sangat senang. Fit people sekalian yang sangat senang dengan berita ini. Tapi rasa senang kita ini harus dibarengi dengan persiapan yang matang agar tidak menimbulkan persoalan dan permasalahan. Kali ini gue akan share secara umum terbagi atas dua bagian, yaitu sebelum kita berangkat dan ketika kita sudah berada di pusat kebugaran. Sebelum berangkat ada beberapa barang yang menurut gue penting banget untuk kita siapkan, seperti flat mask atau face shield. Ini sangat penting banget karena bisa membantu untuk mencegah kita terpapar droplet. Selanjutnya adalah face mask. Face mask is a must. Pilih yang bahannya nyaman, tidak menyebabkan iritasi, nggak bikin gerah, dan pastinya sirkulasi udaranya baik karena kita butuh oksigen supply yang lancar ketika kita workout. Dan untuk bentuk earlobe-nya perhatikan banget karena lo pasti nggak pingin ketika workout sibuk naik-naikin masker atau karena kekencangan kuping lo jadi sakit. Seperti kalau lagi diomelin sih. Hand sanitizer. I prefer this one, spray, cap, karena it's very easy to use. Kalau mau dipakai itu gampang banget, tinggal disemprot, cepat kering dan gak lengket. Karena kalau lengket pasti akan mengganggu kenyamanan kita ketika workout. Baik kenyamanan ketika nge-grip, megang apa aja, dan mengganggu orang lain juga pastinya. Tumbler gue mengalami penyesuaian bentuk, di mana gue memilih yang bentuknya seperti ini, karena bagian yang menyentuh bibir kita itu sangat minim kontaminasi. Kalau yang bentuk flip, kadang-kadang ketika kita buka, kita nggak sengaja kena jari kita. Dan ketika kita mengambil air minum, pastikan tidak menyentuhkan bibir tumbler ini ke ujung dispenser. Sebenarnya nggak mesti pada saat pandemi kayak gini. Dari dulu pun sebaiknya kita jangan seperti itu. Karena kita bisa mendapatkan kontaminasi atau cemaran dari orang lain, atau kita yang malah mencemari orang lain. Gym gear. Biasanya kalau gym glove itu pasti kita bawa sendiri. Tapi kalau strap, belt suka saling pinjam. Dalam kondisi kayak gini, please bring your own. Kalau belum punya, lo bisa cari-cari di toko online. Biasanya harganya juga masih affordable dan kualitasnya cukup baik. Selektif dalam membeli. Karena kalau kita saling pinjam, takutnya kita saling mengkontaminasi. Dan bring your own belonging ketika turun ke area ngangkat di dalam sebuah tas kecil seperti ini agar nggak berceceran dan nggak terpapar oleh orang lain. Ketika lu sudah tiba di pusat kebugaran, perhatikan semua protokol kesehatan yang ada, seperti pengecekan suhu. Kita juga harus mematuhi instruksi karena pastinya setiap pusat kebugaran ada protokol tersendiri. Kita harus perhatikan itu. Ketika kita sudah berada di area ngangkat, jangan karena euforia langsung lo hajar. Perhatikan banget, lo udah nggak workout sekian waktu, ataupun lo workout tapi dengan intensitas yang berbeda. Pastinya di rumah, kecuali lo punya home gym, oke lah. Kalau nggak mungkin lo biasa bisa nge-deadlift, nge-bench press di rumah kan, kalau nggak ada equipment. Jadi kita harus warming up agar badan kita siap untuk melakukan workout. Dan warming up itu berguna banget untuk meminimalisir yang namanya cedera. Yang kedua adalah beban angkatan. Mungkin lo selama ini udah bisa banget deadlift 60 kiri, 60 kanan, 80 kiri, 80 kanan. Tapi dalam waktu ini, lo udah nggak dengan intensitas yang seperti itu cukup lama,
Jadi lu harus mulai dari yang biasa dulu. Pastikan badan lu mulai terbiasa kembali. Karena kalau lu udah lama nggak dengan intensitas segitu, tiba-tiba lu hajar dengan tekanan segitu, yang ada lu hanya cedera. Memang benar kalau workout itu kita harus break our limit, tapi safety first. Selanjutnya adalah saling support. Memang kadang-kadang kita membutuhkan support gym buddies kita agar bisa mengangkat lebih. Dalam kondisi kayak gini, bagi gue pribadi, gue lebih memilih mengangkat beban yang bisa gue angkat sendiri tanpa adanya support dari orang lain. Karena biasanya saat support, tanpa disadari, kita pasti akan saling memapar dengan droplet. Karena pasti kan biasanya ketika disebut, come on, nggak disadari ada air liur yang menetes atau seperti apa. Jadi untuk sementara ya diminimalisir. Lagi pula kan seperti yang gue bilang di fase-fase awal ini lo membutuhkan adjustment dulu, nggak langsung beban yang gimana-gimana. Selanjutnya adalah euforia reuni. Mungkin udah lama banget kita nggak ketemu gym buddies kita. Ketika kita ketemu kita senang banget. Wih bro. Oke, tapi perhatikan jarak lo. Karena kita sudah dipesan dan diingatkan oleh berbagai pihak untuk 1 hingga 1,5 meter. Jangan sampai karena kita euforia, itu menjadi hari terakhir kita workout lagi. That's all my tips. I hope you enjoy this new normal workout dan lu tetap bisa mengejar badan impian lo dan tetap sehat. Thank you for watching. I hope you enjoy these videos and see you on my next videos. Bye-bye. Happy workout.